Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang jiwa-jiwa yang sedang mencari jalan pulang. Hari ini kita tidak sekadar berbicara, tapi berjalan bersama, menyusuri lapisan terdalam dari sebuah kalimat yang tak hanya mengubah nasib, tapi juga menyentuh inti jiwa manusia. La haula wa la quwwata illa billah. Tarik napas perlahan dan tenangkan hatimu. Karena yang akan kita bahas bukan teori, bukan kata-kata kosong, tapi sebuah kunci yang telah digunakan oleh para nabi, para wali, dan mereka yang telah mengenal Allah lebih dari sekadar nama. Renungkan kalimat ini dalam keheningan batinmu. Bayangkan jika hidupmu tak lagi ditopang oleh kekuatan yang fana, tapi disandarkan sepenuhnya pada Yang Maha Kuat. Bagaimana rasanya hidup tanpa rasa takut kehilangan? Bagaimana jika yang kau andalkan bukan lagi dirimu yang terbatas, melainkan Allah yang tidak pernah habis? Sebelum kita mulai, tuliskan di komentar. Kapan terakhir kali kau merasa lemah dan hanya bisa berkata dalam hati, "Ya Allah, aku tak mampu lagi." Kalimat itu mungkin adalah awal dari kebangkitanmu. Bersiaplah untuk menyelam. Karena di balik kalimat yang tampak sederhana ini, tersembunyi samudera kekuatan, ketundukan, dan kebangkitan. Dan semoga dengan menyimak hingga akhir, Allah bukakan jalan cahaya di hatimu. Bab 1. Kalimat yang tertanam sebelum kata lahir. Sebelum engkau mengenal huruf, sebelum lidahmu belajar berbicara, bahkan sebelum engkau menangis untuk pertama kali di dunia, ruhmu telah mengenal kalimat ini. Ia tidak diajarkan oleh ibu atau guru, tapi ditanamkan langsung oleh pencipta kehidupan. La haula wa la quwwata illa billah bukanlah sekadar untayan kata yang dihafal oleh lisan, tapi jejak awal pengakuan seorang hamba akan ketiadaan daya tanpa Allah. Ia bukan sekadar bacaan yang dilontarkan di antara doa-doa, tetapi bisikan ruh saat dunia mulai mengguncang keyakinan kita. Ia datang bukan sebagai hafalan, melainkan sebagai cahaya yang meledak dari dalam ketika segalanya terasa mustahil. Kalimat ini adalah rumah tempat jiwa kembali ketika tak ada satupun pintu dunia yang terbuka. Setiap kali engkau mengucapkannya, engkau sebenarnya sedang membangunkan kekuatan primordial yang tertidur dalam batinmu. Kekuatan itu bukanlah milikmu, tapi titipan yang hanya akan menyala ketika engkau mengakui kelemahanmu. Tidak ada daya untuk menjauh dari dosa tanpa izinnya. Tidak ada kekuatan untuk mendekat kepadanya, kecuali karena belas kasihnya. Kalimat ini tidak berbicara tentang pengakuan yang lemah, tapi tentang kesadaran yang murni, bahwa setiap langkah, setiap keputusan, setiap keberhasilan dan kegagalan adalah bagian dari skenario ilahi yang tak pernah bisa kau kendalikan sepenuhnya. Dan dari pengakuan itulah kekuatan sejati lahir, kekuatan yang tidak mengandalkan hasil, tapi kehadirannya. Orang-orang bijak dahulu kala tidak menggunakan kalimat ini hanya saat terdesak, tapi mereka menjadikannya napas sehari-hari. Seakan-akan setiap tarikan nafas mereka berkata, "Aku tidak bisa apa-apa tanpa Engkau ya Allah." Maka jangan heran, meskipun tubuh mereka rentah, hati mereka lebih kuat dari gunung. Karena kekuatan mereka bukan pada otot, bukan pada kepintaran, tetapi pada hubungan yang tak terputus dengan sumber segala kekuatan. Kalimat ini adalah tali langit yang tak akan pernah putus, meski dunia memaksamu jatuh berkali-kali. Dan ketika orang-orang lain mengandalkan logika dan rencana, hamba sejati justru mengandalkan kalimat ini sebagai pelita di jalan gelapnya. Kadang kita baru menyadari makna kalimat ini saat hidup benar-benar menekan. Ketika rencana gagal, usaha tak berhasil, dan semua bantuan manusia tak kunjung menyelamatkan. Di sanalah lidahmu bergetar, dan entah mengapa, kalimat ini keluar dengan sendirinya. La haula wa la quwwata illa billah. Itu bukan kebetulan. Itu ruhmu yang akhirnya bicara, mengingatkanmu bahwa engkau tidak perlu kuat. Cukup jujur bahwa engkau lemah, agar kekuatannya bisa masuk tanpa halangan. Dan saat kalimat ini keluar dari kesadaran terdalam, bukan hanya malaikat yang menyambutnya, tapi juga pertolongan-pertolongan yang tak kau duga mulai mengalir ke dalam hidupmu. Perlahan namun pasti. Maka jangan remehkan kalimat ini hanya karena ia pendek. Jangan tempatkan ia hanya sebagai pelengkap doa atau zikir pengantar tidur. Tempatkan ia di tengah dadamu.
Biarkan kalimat ini berdiri sebagai tiang utama dalam hidupmu. Karena siapa yang menjadikan kalimat ini sebagai pusat kesadarannya, ia tak akan pernah benar-benar kehilangan kekuatan. Mungkin ia akan jatuh, tapi ia akan bangkit lagi. Mungkin ia akan tersesat, tapi ia akan menemukan arah. Sebab kekuatan itu bukan soal menang atau kalah, tapi tentang kepada siapa kita bersandar. Dan kalimat ini telah mengajarkan segalanya, tanpa meninggalkan satupun luka yang sia-sia. Bab 2, nafas yang membawa namanya. Di dalam setiap napas manusia, tersembunyi peluang untuk bersambung dengan kekuatan langit. Namun tidak semua napas membawa kesadaran. Banyak dari kita menghirup udara tanpa sadar siapa yang memberinya, menghembuskan hidup tanpa tahu kepada siapa ia harus kembali. Tapi ketika seseorang mengucapkan la haula wala quwwata illa billah dengan sepenuh hati, maka ia sedang menanamkan namanya ke dalam setiap hela napasnya. Napas itu bukan lagi sekadar proses biologis, tapi menjadi zikir yang hidup. Setiap udara yang masuk membawa kehadirannya, dan setiap udara yang keluar membawa penyerahan kepadanya. Inilah bentuk zikir yang tidak terputus, bahkan ketika bibir diam. Orang-orang yang berjalan dalam kesadaran ini memahami bahwa kekuatan bukanlah letaknya di luar, melainkan dalam kedalaman jiwa yang tahu kemana ia bersandar. Kalimat ini menjadi tali tak terlihat yang mengikat ruh dengan kehadiran Allah. Maka tidak heran seseorang bisa berdiri dalam badai hidup yang dahsyat, namun jiwanya tetap tenang sebab dalam setiap napasnya ia berkata, "Aku tidak sendiri karena tidak ada kekuatan selain kekuatan-Mu, ya Allah." Dan ini bukan metafora belaka, ini kenyataan spiritual yang hanya dirasakan oleh mereka yang membiarkan ruhnya bernapas dengan kalimat ini, bukan sekadar paru-parunya. Ada titik dalam hidup di mana manusia merasa semua upaya telah dilakukan, tetapi hasilnya tetap tak datang. Di sanalah kalimat ini harus dibangkitkan, bukan sebagai penghibur, tetapi sebagai jembatan. Jembatan antara ketidakmampuan dan pertolongan, antara keletihan dan kekuatan. Kalimat ini seperti cahaya yang merambat pelan dalam kegelapan batin. Ia menuntun langkah bukan dengan kecepatan, tapi dengan arah yang pasti. Ia tidak menjanjikan jalan yang mudah, tapi ia memastikan kita tidak pernah berjalan sendiri. Kalimat ini juga memiliki kekuatan untuk meluruhkan segala bentuk kesombongan halus yang tersembunyi di hati. Karena siapa yang benar-benar mengucapkannya dengan penghayatan, tidak akan lagi merasa paling bisa, paling tahu, atau paling kuat. Ia akan memandang orang lain dengan lebih lembut, karena ia sadar, sebagaimana dirinya tak punya kekuatan apapun kecuali dari Allah, begitu pula orang lain. Dan dari pemahaman ini, lahir kesabaran, empati, dan kasih sayang yang bukan dibuat-buat, tapi tumbuh dari akarnya yang dalam. Kesadaran akan hakikat kehambaan. Maka bila engkau ingin napasmu menjadi kendaraan ruh, mulailah dengan kalimat ini. Ucapkan dalam diam, rasakan maknanya, dan biarkan ia menyatu dalam tarikan dan hembusan nafasmu. Karena ketika kalimat ini telah menyatu dengan nafas, engkau tidak lagi hanya hidup secara fisik, tapi engkau hidup dalam zikir. Engkau tidak lagi hanya bergerak dengan kekuatanmu, tapi berjalan bersama kehendaknya. Dan dalam kondisi itu, tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Bab 3, ketika dunia tak lagi menjawab. Akan datang waktunya dalam hidup ketika semua yang kau andalkan tiba-tiba hancur. Ilmu tak lagi memberi solusi, orang-orang yang kau percayai pergi tanpa pamit, dan harapanmu tumbang satu persatu seperti pohon tua dihempas angin. Di saat seperti itu, engkau tidak lagi mencari jawaban dari luar. Karena dunia tak memberimu suara, engkau mulai menunduk, bukan karena menyerah, tetapi karena hatimu tahu, ada tempat lain untuk mengetuk. Dan kalimat ini muncul dari lubuk jiwa yang remuk, la haula wala quwwata illa billah. Itu bukan sekadar kalimat pasrah, itu adalah pengalihan total dari kebergantungan pada makhluk menuju ketergantungan penuh kepada Khalik. Ketika kalimat ini terucap dari hati yang terluka, langit terbuka. Karena luka yang dibasuh oleh kesadaran tauhid lebih jujur daripada doa yang disusun oleh teori-teori permintaan. Di saat manusia berhenti menjawabmu, Allah mulai berbicara dalam diam. Dan kalimat ini menjadi jawaban yang tidak menggema dari luar, tetapi menyalakan cahaya dari dalam.
cahaya yang membuatmu tetap berjalan, meski tanpa kepastian dunia. Karena kepastian dari langit tidak memerlukan penjelasan, ia hanya meminta keyakinan. Dan hanya hati yang pernah kehilangan segalanya yang mampu mencicipi manisnya kalimat ini dalam bentuk kekuatan sejati. Orang-orang bijak tidak hanya mengucapkan kalimat ini ketika sedih, mereka menggunakannya sebagai pedoman hidup. Mereka tahu bahwa kebingungan dunia hanyalah kabut yang menyembunyikan cahaya, bukan gelap yang kekal. Mereka menjadikan kalimat ini sebagai kompas ketika arah hilang, sebagai tongkat saat kaki tak mampu berdiri, dan sebagai rumah ketika dunia tak lagi memberi tempat. Dan yang menakjubkan, semakin kalimat ini diulang, semakin kabut batin itu menyingkir dan kejelasan kembali hadir. Karena kalimat ini tidak memaksa solusi datang, ia memanggil kehadiran Tuhan. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Kalimat ini tidak menyuruhmu berhenti berusaha, tapi menyuruhmu berhenti mengira bahwa usahamulah yang menghasilkan segalanya. Ia memisahkan antara sebab dan sang penyebab. Ia mengajarkan bahwa engkau boleh berikhtiar, bahkan wajib, tapi hasil bukan di tanganmu. Dan ketika engkau memahami itu sepenuhnya, hatimu tenang meski gagal dan bersyukur meski belum berhasil. Karena engkau tahu, hasil hanyalah cermin dari hikmahnya, bukan dari kepintaranmu. Maka ketika dunia tak lagi menjawab, ucapkan kalimat ini. Jangan buru-buru mencari solusi dari luar, jangan buru-buru menyalahkan keadaan. Tenangkan batinmu, duduk sejenak, dan biarkan kalimat ini menjadi jembatan rahasia antara hatimu dan Tuhanmu. Karena di ujung kalimat ini, ada tangan yang menolong tanpa suara, ada kekuatan yang menyentuh tanpa terlihat, dan engkau akan tahu bahwa keheningan bukanlah kehampaan, tapi panggilan agar engkau mendengar hanya kepadanya. Bab 4. Rahasia di balik ketundukan. Dalam kehidupan modern, kata tunduk seringkali dianggap lemah. Dunia mengajarkan kita untuk kuat, berdiri tegak, membusungkan dada, dan tidak menyerah. Namun kalimat la haula wa la quwwata illa billah justru membuka satu kunci rahasia. Kekuatan sejati hanya dimiliki oleh mereka yang benar-benar tunduk. Tunduk bukan dalam arti kalah, tapi tunduk sebagai bentuk puncak kesadaran bahwa kekuatan miliknya semata. Disinilah letak paradoks yang indah. Semakin engkau merasa tidak memiliki daya, semakin dekat engkau dengan kekuatan yang tak terbatas. Dan ketundukan itu bukan kehinaan, melainkan kemuliaan seorang hamba yang kembali ke titik asalnya. Kalimat ini tidak bisa dihayati oleh hati yang sombong. Ia hanya dapat meresap di dada yang telah dikosongkan dari keakuan, dari klaim bahwa diri ini bisa segalanya. Karena tidak ada pintu menuju rahmat Allah yang bisa dibuka oleh orang yang merasa sudah cukup. Justru yang mengetuk dalam keadaan kosong dan penuh kebutuhanlah yang disambut oleh kasih-Nya. Maka saat engkau mengucapkan kalimat ini, engkau sedang memosisikan dirimu pada tempat yang paling dekat dengan pertolongan Tuhan. Tempat paling rendah, tapi juga paling mulia. Sujud total dalam hati dan kesadaran. Dalam ketundukan yang sesungguhnya, tidak ada lagi kegelisahan. Karena seseorang yang benar-benar menyandarkan hidupnya kepada Allah, tak lagi sibuk mengendalikan apa yang tidak bisa dikendalikan. Ia tidak takut kehilangan, karena sadar semua yang dimiliki bukan benar-benar miliknya. Ia tidak khawatir akan masa depan, karena telah menyerahkan perjalanannya kepada Zat yang lebih tahu mana jalan terbaik. Kalimat ini menghapus kebingungan, bukan karena memberitahu semua jawaban, tapi karena menenangkan hati yang tadinya sibuk bertanya. Itulah kekuatan dari tunduk. Ia mengubah kegelisahan menjadi penerimaan. Dan dari penerimaan itu, kekuatan yang tak tampak mulai bekerja diam-diam. Tunduk bukan berarti pasif. Ia justru adalah gerakan spiritual yang paling aktif. Engkau bergerak tanpa beban, engkau berjalan tanpa tuntutan untuk mengontrol segalanya. Orang yang tunduk kepada Allah bukan berarti tidak punya cita-cita, tapi cita-citanya tidak membebaninya. Ia mengusahakan dengan sebaik mungkin, tapi hatinya tidak menggantungkan hasil pada kerja kerasnya, melainkan pada kehendak Allah. Maka ketika berhasil, ia tidak sombong. Ketika gagal, ia tidak hancur. Hatinya stabil, karena ia tahu siapa yang benar-benar memiliki kekuatan. Kalimat ini adalah latihan harian untuk tunduk. Bukan sekadar tunduk dalam sholat,
tapi dalam setiap keputusan, setiap tekanan, dan setiap bisikan hati yang ingin berlari sendiri. Maka ucapkanlah kalimat ini dengan sepenuh kesadaran. Biarkan ia menundukkan egomu, menjatuhkan tembok keakuanmu, dan membukakan jendela ruhani yang selama ini tertutup. Karena pada akhirnya, orang yang paling kuat bukan yang paling banyak mampu, tetapi yang paling tahu kepada siapa ia harus tunduk. Bab 5. Kalimat ini menembus batas dunia. Ada kalimat-kalimat yang hanya hidup di bumi, terbatas oleh ruang, waktu, dan bunyi. Tapi la haula wala quwwata illa billah adalah kalimat yang menembus batas dunia. Ia tidak hanya didengar oleh telinga manusia, tetapi dicatat oleh langit, digetarkan oleh ruh, dan dikenali oleh malaikat. Kalimat ini bukan hanya doa, bukan hanya zikir, tapi semacam isyarat spiritual yang membuka dimensi di luar penglihatan kita. Ketika engkau mengucapkannya dengan penuh kesadaran, seakan-akan engkau mengangkat tangan ruhani yang memanggil pasukan langit agar turun menguatkanmu, bukan dengan kekuatan kasar, tapi dengan kekuatan halus yang menembus takdir. Dalam hadits sahih, Rasulullah menyebut kalimat ini sebagai salah satu dari kanzun min kunuzil jannah, sebuah perbendaharaan dari khazanah surga. Perhatikan itu, bukan sekadar kalimat baik, tapi harta yang disimpan di surga. Artinya kalimat ini memiliki getaran yang selaras dengan tempat paling suci di seluruh keberadaan. Maka setiap kali engkau mengucapkannya dengan ikhlas, engkau sedang membangun jembatan antara bumi dan surga. Bahkan mungkin engkau sedang menggeser arah hidupmu dari jalan keraguan menuju jalan cahaya yang tak terlihat, tetapi nyata dirasakan oleh hati yang bersih. Orang-orang yang telah memahami kedalaman kalimat ini hidup dalam dunia yang sama dengan kita, tapi mereka berjalan di atas landasan yang berbeda. Ketika orang lain panik saat musibah, mereka tenang. Bukan karena mereka tidak punya rasa takut, tapi karena mereka telah menyerahkan kendali kepada Zat yang tidak pernah gagal. Ketika yang lain lelah mengejar dunia, mereka tampak ringan dan tenang. Karena mereka tahu bahwa kekuatan mengejar bukanlah dari kaki, tapi dari ruh yang bersandar kepadanya. Maka hidup mereka menjadi seperti air yang mengalir, menghindar dari batu, tapi tak pernah kehilangan arah. Kalimat ini juga membawa keajaiban yang tidak bisa dijelaskan. Terkadang tanpa sebab logis, seseorang tiba-tiba merasa ringan, kuat, dan tenang setelah mengucapkannya. Beban batin yang berat tiba-tiba menjadi ringan, pikiran yang buntu perlahan mendapat jalan keluar. Itu bukan sugesti. Itu adalah respon langit terhadap kalimat yang keluar dari hati yang jujur. Karena Allah telah berjanji dalam banyak firman-Nya, bahwa siapa yang berserah, maka dia akan menjadi wakil dan penolongnya. Dan kalimat ini adalah tanda berserah yang paling jelas, sekaligus panggilan agar pertolongannya segera turun. Jangan pernah remehkan kalimat ini hanya karena ia pendek. Di balik keheningannya, tersimpan kekuatan besar yang telah menolong ribuan nabi, wali, dan hamba-hamba Allah yang tersembunyi di penjuru bumi. Jadikan kalimat ini sebagai tamengmu saat dunia menggempur, sebagai pelitamu saat gelap tak terlihat. Karena di dunia yang terus berubah, hanya satu kekuatan yang tidak berubah, kekuatan yang berasal dari Allah. Dan kalimat ini adalah jalan tercepat untuk sampai ke sana. Bab 6. Kekuatan yang tak terlihat tapi terasa. Ada jenis kekuatan yang tidak bisa ditangkap kamera, tidak bisa dibuktikan dengan data, tidak pula bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Ia bukan kekuatan yang melibatkan otot atau kekayaan, bukan pula pengaruh sosial atau strategi bisnis. Kekuatan ini sunyi namun dampaknya nyata. Ia terasa dalam ketenangan batin di tengah kekacauan, dalam keyakinan yang kokoh meski dikepung oleh ketidakpastian. Dan kekuatan itu muncul dari mereka yang menjadikan la haula wala quwwata illa billah sebagai pusat kesadarannya. Mereka tak perlu membuktikan kekuatannya pada dunia, karena yang menguatkan mereka bukan dunia. Kalimat ini menciptakan ruang batin yang lapang. Saat orang lain sibuk berkeluh, engkau hanya menunduk dan berbisik dalam hati, tidak ada daya, tidak ada kekuatan, kecuali karenamu, ya Allah. Kalimat itu menghapus panikmu, bukan karena masalah hilang, tapi karena hatimu kembali lurus kepada sang pemilik jalan. Bahkan ketika tekanan meningkat, batinmu tetap sejuk, karena kau tahu,
Tidak satu pun ujian datang tanpa izinnya, dan tidak satu pun pertolongan terlambat bila sudah waktunya. Maka kekuatan ini bukan soal mengendalikan dunia, tapi tentang tidak dikendalikan oleh dunia. Ketika ruh telah melebur dalam makna kalimat ini, maka muncul kepekaan halus rasa batin yang bisa membaca arah walau tanpa peta. Allah akan membuka intuisi dan ilham kepada orang-orang yang menyerahkan kekuatan palsunya demi menyambut kekuatan sejati darinya. Dalam kondisi seperti itu, seseorang tidak perlu tahu segalanya untuk tenang, cukup tahu bahwa Allah lah penentunya. Tidak perlu paham jalan sepenuhnya, cukup percaya bahwa Dia tidak akan menyesatkan orang yang berlindung kepadanya. Dan kalimat ini adalah bentuk perlindungan itu. Setiap kali ia diucapkan dari hati yang jujur. Kita hidup dalam zaman di mana segala sesuatu ingin dibuktikan dengan kecepatan, ukuran, dan statistik. Namun kekuatan dari kalimat ini melampaui semua itu. Ia tidak terdeteksi radar, tapi terasa dalam langkah hidup seseorang. Engkau akan tahu seseorang hidup dalam kalimat ini ketika engkau merasakan ketenangan yang memancar dari sikapnya. Ia tidak mudah panik, tidak mudah terprovokasi, tidak cepat menuduh, tidak juga mudah menyalahkan. Ia punya daya tahan ruhani yang tidak dibentuk oleh buku, tapi oleh penyerahan yang jujur kepada Allah semata. Dan engkau akan menyadari bahwa ini adalah jenis kekuatan tertinggi yang bisa dimiliki seorang manusia. Maka jika kau ingin kekuatan yang tak bisa dirampas oleh siapapun, jangan mencarinya di luar. Carilah di tempat yang paling hening, dalam hatimu. Lalu bacalah kalimat ini perlahan-lahan, seolah engkau sedang berbicara dengan Tuhanmu, dalam sunyi yang dalam rindu yang tak terucap. Karena kekuatan dari kalimat ini tidak meledak keras seperti guntur, tapi menyala lembut seperti pelita yang tak pernah padam. Ia tidak mencari perhatian, tapi mengubah arah hidup seseorang diam-diam, tapi mengakar kuat. Bab 7. Daya untuk menjauh dari dosa, kekuatan untuk mencintai kebaikan. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Kalimat ini bukan hanya pelindung ketika engkau lemah, tetapi juga cahaya penuntun ketika engkau tergoda. Dalam diri manusia selalu ada dua tarikan. Satu mengajak mendekat kepada kebaikan, yang lain menggoda untuk tenggelam dalam gelap. Tanpa pertolongan Allah, siapa yang bisa menjaga hatinya tetap lurus? Tanpa kekuatan darinya, siapa yang bisa mencintai kebaikan tanpa bosan dan membenci dosa tanpa angkuh? Maka kalimat ini bukan sekadar permohonan kekuatan fisik. Ia adalah doa agar hati ini tetap dalam orbit kebenaran, tak terjatuh dalam pusaran hawa nafsu. Berapa banyak orang tahu bahwa sesuatu itu salah, tapi tetap melakukannya karena tak punya daya untuk menghindar? Dan betapa banyak orang tahu bahwa sesuatu itu baik, tapi merasa berat untuk melakukannya? Disinilah la haula wala quwwata illa billah menjadi senjata rahasia yang memotong rantai nafsu dan membebaskan kehendak dari belenggu. Kalimat ini bukan sulap, tapi gerbang terbuka yang membawa energi ilahiyah masuk ke dalam diri manusia. Ia menguatkanmu di titik-titik paling rapuh ketika godaan terasa manis dan kejahatan datang dengan wajah yang menggiurkan. Bahkan orang-orang syalih, para wali dan ulama, tidak pernah merasa aman dari tarikan dosa. Mereka bukan tidak pernah tergoda, tetapi mereka punya senjata batin. Mereka selalu berlindung pada kalimat ini. Dengan kalimat ini, mereka mengakui bahwa menjaga hati dari kegelapan adalah karunia, bukan kemampuan. Bahwa bisa mencintai ibadah adalah nikmat, bukan hasil latihan semata. Maka mereka menjadikan kalimat ini sebagai penjaga ruh, sebagai pagar yang tidak terlihat, tapi kuat melindungi dari dalam. Dan siapapun yang mengucapkannya dengan keyakinan yang dalam, akan merasakan benteng tak kasat mata yang menjaga jiwanya tetap bersih. Kalimat ini juga mengajarkan bahwa mencintai kebaikan bukan hanya soal niat, tapi soal energi dari langit. Kebaikan sejati hanya bisa didekati oleh mereka yang dikuatkan untuk mencintainya. Maka jika kau ingin hatimu ringan dalam berbuat baik, jangan hanya mengandalkan motivasi atau semangat sesaat. Sertakan kalimat ini dalam doamu. Mohonlah kekuatan untuk mencintai kebenaran, bukan hanya mengetahui kebenaran. Karena banyak orang tahu apa yang benar, tapi sedikit yang mencintainya sepenuh hati.
Maka saat engkau merasa malas untuk salat, ucapkan kalimat ini. Saat hati berat memberi, ucapkan kalimat ini. Saat lidah gatal untuk membicarakan aib orang, ucapkan kalimat ini. Karena semua itu bukan tentang kuat atau tidaknya dirimu, tetapi tentang kau sadari atau tidak, bahwa kekuatan menjauhi dosa dan mencintai kebaikan hanyalah karunia yang datang dari Allah. Dan kalimat ini adalah kunci untuk membukanya. Bab 8. Ketika kalimat ini menjadi nafas para wali. Para wali Allah tidak selalu dikenal karena keajaiban yang mereka lakukan, tapi karena ketundukan total mereka kepada kekuatan ilahi. Dalam keseharian mereka yang tampak biasa, tersembunyi zikir yang tak pernah putus. Dan salah satu yang paling sering mereka ucapkan dengan suara atau dalam batin adalah La haula wa la quwwata illa billah. Kalimat ini bukan sekadar bacaan pelengkap, tapi napas ruhani mereka. Setiap hembusan adalah penyerahan. Setiap langkah adalah kesadaran bahwa tidak ada satu gerak pun yang lahir tanpa izin dari Allah. Inilah yang menjadikan mereka ringan hidup di dunia, meski beban mereka besar. Inilah yang membuat mereka tampak tenang, padahal badai terus menerpa. Kita sering membayangkan wali itu memiliki kekuatan supranatural. Padahal rahasia mereka terletak pada satu hal sederhana. Mereka tidak mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Ketika menghadapi ujian, mereka tidak bertanya, bagaimana aku bisa? Tetapi bagaimana Allah akan menolongku. Ketika lelah, mereka tidak berkata, aku sudah tak sanggup. Tetapi mereka bisikkan kalimat ini sambil menyerahkan segalanya. Dan anehnya, keajaiban terjadi bukan karena mereka kuat, tetapi karena mereka kosong dari keakuan. Dan kekosongan itulah yang membuat Allah memenuhi mereka dengan dayanya. Di malam-malam sunyi, para kekasih Allah duduk sendiri dengan tangis yang tidak diketahui siapapun, mengulang-ulang kalimat ini. Mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa menjaga iman mereka kecuali Allah. Mereka tidak sombong dengan ilmu, tidak merasa aman dengan amal. Justru makin dalam mereka berilmu, makin sadar betapa lemahnya manusia. Maka zikir ini bukan hanya pelembut hati, tapi pengingat konstan bahwa tanpa bantuan Allah, siapapun bisa tergelincir. Inilah yang membuat mereka selalu rendah hati, selalu takut kehilangan bimbingan, dan selalu dekat dengan sang sumber kekuatan. Dan ketika seseorang mulai membiasakan kalimat ini dalam hatinya, maka perlahan dia mulai hidup seperti para wali. Bukan berarti ia menjadi sakti, tapi ia menjadi damai. Bukan berarti ia bebas dari masalah, tapi ia tidak lagi diguncang oleh masalah. Setiap kesulitan menjadi peluang untuk merasakan pertolongan Allah. Setiap kelemahan menjadi pintu masuk bagi kekuatan dari langit. Kalimat ini menjadikan hidup tidak lagi tentang mengandalkan diri, tapi tentang menyaksikan bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita. Diam-diam tapi nyata. Maka siapapun bisa menapaki jalan wali, bukan dengan mengejar karomah, tapi dengan membenamkan kalimat ini dalam nafas. Tidak perlu dikenal dunia, cukup dikenal langit. Tidak perlu merasa tinggi, cukup merasa bahwa semua kekuatan itu bukan dari kita. Dan bila suatu hari engkau bisa mengucapkannya, bukan karena hafal, tapi karena sadar sepenuh jiwa, maka disitulah engkau telah meminum dari gelas yang sama dengan para kekasih Allah. Bab 9. Kekuatan tak terlihat yang mengubah takdir. Dalam hidup ini, ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Seseorang yang tampak lemah bisa bertahan dalam badai, sementara yang kuat justru tumbang. Ada yang berjalan dalam kesulitan bertahun-tahun, tapi wajahnya tetap bercahaya. Ada pula yang hidup dalam kemudahan, namun jiwanya hampa. Semua ini bukan kebetulan. Di balik layar dunia, ada kekuatan tak terlihat yang bekerja. Dan salah satu jalan untuk menyambungkannya adalah melalui kalimat La haula wa la quwwata illa billah. Kalimat ini bukan mantra, bukan pula jimat. Ia adalah penyambung ruh kepada Yang Maha Kuasa. Dan ketika ruh sudah tersambung, takdir pun bisa berubah. Kalimat ini bukan hanya mempengaruhi jiwa, tapi juga mengguncang dimensi tak kasat mata. Dalam dunia ruhani, kalimat ini adalah deklarasi bahwa kita menyerah dan hanya Allah yang berkuasa. Dan pada saat itu Allah pun menurunkan urusannya. Maka tidak heran para ulama besar dan orang-orang syalih mewariskan kalimat ini untuk dibaca dalam segala keadaan. Ketika sedih maupun senang, saat bingung maupun mantap.
Karena mereka tahu setiap keadaan adalah peluang untuk merasakan intervensi ilahi. Dan intervensi itu tidak terjadi pada hati yang masih merasa memiliki daya sendiri. Jika engkau mengucapkannya saat semua pintu tertutup, maka kalimat ini akan menjadi kunci. Jika engkau mengucapkannya dalam kebingungan, maka ia akan menjadi kompas. Dan jika engkau mengucapkannya dalam syukur, maka ia akan menjadi penyangga agar tidak jatuh dalam kesombongan. Kalimat ini adalah penyaring. Ia menyaring segala bentuk ego, lalu menyisakan ruang hening di mana hanya Allah yang berbicara. Dan dari ruang itulah datangnya kekuatan yang tidak terlihat, yang tidak bisa dihitung oleh angka atau diukur oleh akal. Ada orang yang tidak punya siapa-siapa, tapi kuat menjalani hidup, karena ia punya kalimat ini di hatinya. Ia mungkin tidak dikenal manusia, tapi dikenal oleh para malaikat. Ia mungkin miskin harta, tapi kaya karena dekat dengan zat yang memiliki segalanya. Kalimat ini bukan hanya mengubah cara pandang, tapi juga membuka jalur-jalur rezeki yang tersembunyi, jalan keselamatan yang tak bisa dijangkau dengan upaya biasa. Karena saat engkau pasrah sepenuhnya kepada Allah, alam semesta pun mulai bergerak untuk membantumu atas perintahnya. Maka jangan remehkan satu ucapan yang keluar dari hati yang hancur, lalu berpegang pada kalimat ini. Karena ketika dunia tidak lagi memberi jawaban, ketika semua upaya tak lagi berdaya, saat itulah kalimat la haula wala quwwata illa billah menjadi cahaya penuntun. Ia tidak hanya menguatkan, tapi menuntun. Ia tidak hanya menghibur, tapi memindahkan kita dari jalur ketakutan menuju lorong ketenangan. Dan itulah yang disebut sebagian arif sebagai pergeseran takdir. Bukan karena kita hebat, tapi karena kita telah menyerahkan kendali kepada Yang Maha Perkasa. Bab 10, di titik nol ada Allah yang menunggumu. Setiap manusia pasti akan sampai pada titik nol. Titik di mana tak ada lagi yang bisa dibanggakan. Jabatan, harta, nama baik, bahkan kekuatan fisik, semuanya luruh satu persatu. Dan pada saat itulah kebenaran terdalam muncul ke permukaan. Bahwa tidak ada daya, tidak ada kekuatan, kecuali dengan izin Allah. Kalimat la haula wa la quwwata illa billah bukan sekadar bacaan mulut. Ia adalah pengakuan paling jujur yang keluar dari kedalaman luka dan kehancuran. Namun disitulah letak kebangkitan yang sejati dimulai. Ketika manusia masih merasa punya kontrol atas segalanya, ia berjalan dengan angkuh. Tapi saat semuanya direnggut, barulah ia benar-benar melihat. Dalam sunyi malam dan tangis tak terdengar, ia mengucapkan kalimat ini bukan untuk sekadar berharap perubahan, tapi sebagai bentuk penyerahan total. Kalimat ini bukan hanya membuka pintu langit, tapi juga mengunci pintu kesesatan dari dalam hati. Sebab di saat manusia pasrah dengan sebenar-benarnya pasrah, maka Allah lah yang akan mengambil alih kendali hidupnya. Dan disitulah segalanya menjadi indah. La haula wa la quwwata illa billah adalah bahasa jiwa yang sedang kembali pulang. Ia tak menuntut, tak menggugat, tak memaksa. Ia hanya berserah. Dan dalam berserah itu, justru ada kekuatan yang jauh lebih besar dari kekuatan manapun di bumi ini. Kekuatan untuk bertahan, untuk menyembuhkan, untuk menerima, dan untuk bangkit kembali. Kalimat ini tidak akan memindahkan gunung di luar sana, tapi ia akan memindahkan beban di dalam hatimu. Ia mengajarkan satu hal yang paling mahal, bahwa Allah tidak pernah jauh, bahkan saat semua menjauh. Dalam keheningan sujudmu, saat kau ucapkan kalimat ini, sebenarnya engkau sedang mengundang kekuatan Allah untuk masuk ke dalam hidupmu. Bukan agar dunia tunduk padamu, tetapi agar hatimu tunduk kepadanya. Dan hati yang tunduk kepada Allah adalah hati yang tidak lagi takut kehilangan apapun. Sebab ia telah menemukan segalanya dalam satu zat yang kekal, Allah yang Maha Kuat. Kalimat ini bukan hanya jembatan keselamatan di dunia, tapi juga bekal untuk akhirat. Karena pada hari ketika tidak ada satupun yang bisa menolong, kalimat ini bisa menjadi cahaya yang menerangi jalanmu menuju Allah. Maka kembalilah. Jika hatimu lelah, ucapkanlah kalimat ini. Jika hidup terasa berat, letakkanlah bebanmu di hadapannya dengan kalimat ini. Dan jika suatu saat dunia mengambil semua yang kau punya, maka ingatlah, kalimat ini tidak akan pernah bisa diambil.
Karena ia bukan milik dunia, ia adalah warisan para kekasih Allah dan senjata rahasia mereka. La haula wa la quwwata illa billah. Inilah kekuatan sejati yang tidak bisa dihancurkan. Dan inilah cahaya yang akan menuntunmu pulang ketika segalanya telah gelap. Sahabat jiwa yang dikasihi Allah, setelah menyusuri mana demi mana, semoga hatimu kini sedikit lebih lapang dan rohmu terasa lebih dekat dengan sumber segala kekuatan. Kalimat la haula wa la quwwata illa billah bukan hanya untuk diucap saat lelah, tetapi untuk dijadikan tempat berlindung saat dunia menjadi terlalu berat untuk dipikul sendiri. Ingatlah, kekuatan sejati tidak pernah berasal dari genggaman tanganmu, tapi dari siapa yang menggenggam hatimu. Dan saat engkau benar-benar berserah, maka yang turun bukanlah kelemahan, melainkan pertolongan dari langit yang tidak pernah terlambat. Sebelum video ini berakhir, izinkan aku mendoakanmu. Ya Allah, bagi siapapun yang sedang menyimak ini dengan hati yang lelah, jiwa yang tertunduk, dan harapan yang hampir padam, karuniakanlah kepadanya kekuatan yang datang darimu saja. Berikan cahaya di langkahnya, ketenangan dalam napasnya, dan jadikan kalimatmu sebagai pelita yang tak pernah padam di dadanya. Dan bila engkau merasa video ini menyentuh hatimu, bantu bagikan cahaya ini ke jiwa-jiwa lain yang mungkin sedang tersesat dalam gelap. Tulis di komentar, aku pasrah, tapi aku percaya kepadanya. Dan lihat bagaimana Allah mulai membalas setiap keikhlasan itu dengan kelembutannya yang tak terduga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga damai selalu menyertai langkahmu.